Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali. Upacara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh leluhur ke tempat asalnya. Ngaben dalam bahasa Bali berkonotasi halus yang sering disebut palebon. Palebon berasal dari kata lebu yang artinya pratiwi atau tanah. Palebon artinya menjadikan pratiwi atau abu. Untuk menjadikan tanah itu ada dua cara, yaitu dengan cara membakar atau ngaben, dan menanam ke dalam tanah. Tujuan upacara ngaben. Tujuan dari upacara ngaben adalah mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu panca mahabhuta di alam ini, dan bagi atma dapat cepat menuju alam pitra. Landasan filosofis ngaben secara umum adalah Pancasrada, yaitu 5 kerangka dasar agama Hindu, yaitu Brahman, Atman, Karmapala, Samsara dan Moksa. Sedangkan secara khusus ngaben dilaksanakan karena wujud cinta kepada para leluhur dan bakti anak kepada orang tuanya. Upacara ngaben merupakan proses pengembalian unsur panca mahabhuta kepada Sang Pencipta. Ngaben juga disebut sebagai pitra yatnya lontaryama purwana tatwa. Pitra yang artinya leluhur atau orang yang mati, sedangkan yatnya adalah persembahan suci yang tulus ikhlas. Pelaksanaan ritual upacara ngaben pitra yatnya. Upacara atiwatiwa. Asal kata atiwatiwa. Ati sama dengan berkeinginan. Awa sama dengan terang atau bening atau bersih. Artinya, keinginan melaksanakan pembersihan dan penyucian jenazah dan kekuatan panca mahabhutanya. Atiwatiwa juga disebut upacara melelet atau upacara pengeringkesan. Merupakan upacara pembersihan dan penyucian secara permulaan tehat jenazah dari kekuatan panca mahabhuta. Dikenal dengan puja pitara untuk meningkatkan kesucian petra menjadi pitara. Ngeringkes atau melelet pengertiannya adalah pengembalian atau penyucian asal mula dari manusia, yaitu berupa huruf-huruf suci sehingga harus dikembalikan lagi. Manusia lahir diberi kekuatan oleh Sang Hyang Widi berupa ongkara mula. Di dalam jasad bermanifestasi menjadi sastra mudra, sastra urestra, nuryastra, dan sastra swalalita. Ketiga kekuatan sastra ini memberi makna ukti, stiti, pralina, lahir, hidup, mati. Ketiga sastra ini kemudian bermanifestasi lagi memberi jiwa kepada setiap sel tubuh. Sebagai contoh sastra urestra, nuryastra. Tubuh manusia memiliki 108 sastra dirga, huruf-huruf suci, yang pada waktu meninggal sastra-sastra itu dikembalikan ke sastra ongkara mula atau disebut ongkara pranawa. Proses pengembalian ini disebut ngeringkes yang memerlukan upacara dan sarana. Atiwatiwa sudah merupakan pensucian tahap permulaan. Sehingga setelah atiwatiwa jenazah sudah bisa digotong dinaikkan ke paga atau wadah. Jika dikubur tanpa atiwatiwa sesungguhnya jenazah tidak boleh digotong, tetapi dijinjing karena masih berstatus petra. Upakara atiwatiwa. 1. Upakara munggah di kemulan, peras, soda, daksina, suci alit asoroh, tipat kelanan, canang suci. 2. Upakara munggah di surya, peras, soda, daksina, tipat kelanan, canang pesucian. 3. Upakara di samping jenazah, peras, soda, daksina, tipat kelanan, banten saji pitara asele, peras pengambean, penyeneng, rantasan, ete-ete pesucian, pengulapan, prayascita, baye kawonan, banten isu-isu, lis dek-dek lis gede, bale gading, kerep akasa. 4. Upakara pepegatan, pejati asoroh, banten penyambutan pepegatan angiyu, sebuah lesung, segahan sasa 9 tanding. 5. Upakara pengiriman, pejati lengkap 4 soroh termasuk pekeling di Prajapati, saji pitra asele, kunjung putih kuning, tipat pesor dan nasi angkep, peras pengambean, segahan sasa 9 tanding. 6. Upakara pengentas bambang, pejati lengkap asoroh, tumpeng barak,
Soda barak ulam ayam biing me panggang. Prayascita. Baye kawonan. Pengulapan. Segahan barak atanding. 7. Upakara disanggah cucuk. Pejati asoroh. Canang payasan. Banten peras tulung sayut. Jenis upacara ngaben. Upacara pengabenan ngewangun. Semua organ tubuh sebagai awangun, memperoleh material upakara sehingga upakaranya banyak. Ngaben jenis ini diikuti dengan pengaskaran. Ada 2 jenis. 1. Upacara pengabenan mewangun sawa pratek utama. Ada jenazah atau watang mata. 2. Upacara pengabenan mewangun nyawa wedana. Tidak ada jenazah tetapi disimbolkan dengan adegan kayu cendana yang digambar dan ditulis aksara sangkan paran. Nyawa wedana berasal dari kata nyawa atau nyawang, dibuat simbol. Wedana sama dengan rupa atau wujud. Dengan demikian nyawa wedana artinya dibuatkan rupa-rupaan, simbolis manusia. Upacara pengabenan prenawa. Pengabenan dengan sarana upakaranya ditujukan kepada 9 lobang yang ada pada diri manusia. Pranawa berasal dari kata prana, lobang, nafas, jalan, dan nawa artinya 9. Ke-9 lobang yang dimaksud adalah 1. Udana, lobang kening, mempengaruhi baik buruknya pikiran. 2. Kurma, lobang mata, mempengaruhi budi baik atau buruk. Terobos ke dasendria. 3. Kerkara, lobang hidung, pengaruh trikaya. Jujur atau tidak. 4. Rana, mulut. Dosa bersumber dari mulut, terimalah paksa. 5. Dananjia, kerongkongan. Kekuatan mempengaruhi manah, sombong dan durhaka. 6. Samana, lobang pepusuhan, pengaruh jiwa menjadi loba dan serakah. 7. Naga, lobang lambung, pengaruh karakter yang berkaitan dengan satripu. 8. Iyana, lobang sendi, pengaruhi perbuatan memunculkan subha-asubha karma. 9. Apana, pantat kemaluan, pengaruhi kama yang berkaitan dengan sapta timira. Ke-9 lobang manusia ini dapat mengantar manusia ke lembah dosa. Pengabenan pranawa juga diikuti dengan upacara pengaskaran. Ada 5 jenis pengabenan pranawa. 1. Sawa pranawa. Disertai jenazah atau watang mata. 2. Pusa pranawa. Dengan watang mata atau hanya dengan adegan saja. Adegannya disertakan pengawak dari 100 kati ambengan. Memakai upacara pengaskaran. 3. Toya pranawa. Sama dengan pusa pranawa. Hanya di dalam adegannya berisi payuk pere, berisi air dan dilengkapi dengan ete-ete pengentas. Juga memakai pengaskaran. 4. Geni pranawa. Sama dengan pranawa lainnya. Juga melakukan pengaskaran tapi pengaskaran nista yang dilakukan di setra setelah sawanya menjadi sekah tunggal. Tanpa uperengga seperti damar kurung, tumpang salu, pepelengkungan, ancak saji, bale paga, 3 sampir, baju antakesuma, paying pagut. Hanya memakai damar layon, peti jenazah dan pepaga penusangan. 5. Sapta pranawa. Upacara ini dilakukan di rumah, menggunakan damar kurung dan pengaskaran, tapi tidak menggunakan bale paga pada waktu mengusung jenazah ke setra. Hanya menggunakan pepaga penusangan B. Juga dilaksanakan langsung di setra tapi pelaksanaan pengabenannya mapendem, serta pelaksanaan pengentasnya di Atabambang. Pengabenan swasta. Pengabenan sederhana. Dengan tingkat terkecil karena tidak dengan pengaskaran. Berarti tidak menggunakan kajang. Otomatis tanpa upacara pengajuman kajang. Tidak menggunakan bale paga, damar kurung, damar layon, damar angenan, petulangan, 3 sampir, baju antakesuma dan payung pagut. Hanya menggunakan peti jenazah dan pepaga penusangan untuk mengusung ke setra. Pelaksanaan upacara di setra saja. Pengabenan swasta geni ini sering rancu dengan pengabenan geni pranawa. Swasta asal katanya su, lui, utama. Asta berasal dari asti tulang, abu.
Dengan demikian swasta berarti pengabenan kembali ke intinya tapi tetap memiliki nilai utama. Pengabenan swasta terdiri dua jenis. 1. Pengabenan swasta geni. Penyelesaian disetra dengan cara membakar jenazah maupun tanpa jenazah. Hanya ada pelaksanaan, pengiriman, setelah dibuatkan bentuk seka tunggal. Kemudian dilanjutkan dengan upacara nganyut. Setelah itu selesai. 2. Pengabenan swasta bambang. Semua runtutan pelaksanaannya upakaranya dilaksanakan di atas bambang penguburan jenazah. Kuantitas upakaranya sama dengan pengabenan swasta geni, hanya saja dalam upakaranya ditambah dengan pengandek bambang. Pengabenan swasta bambang ini tidak disertakan upacara pengerekan dan penganyutan, karena tidak dilakukan pembakaran melainkan dikubur. Sedangkan pengelemijian dan pengerorasan tetap dilaksanakan seperti ngaben biasa. Pengabenan swasta geni atau swasta bambang termasuk pengabenan nista utama. Tidak memakai balepaga, tidak melaksanakan pengaskaran dan pada saat kesetra memakai tumpang salu saja. 3. Pengabenan kerti parwa, termasuk pengabenan tingkat nistaning utama. Dilakukan pada umat Hindu yang gugur di medan perang. Tidak dilakukan pengaskaran, hanya upacara ngentas dan pengiriman saja. Pelaksanaannya seperti pengabenan swasta geni. 4. Pengabenan ngelanus. Sebenarnya tidak termasuk bagian dari jenis pengabenan. Hanya teknisnya yang dibuat cepat. Ada dua jenis pengabenan ngelanus, yaitu A. Ngelanus tandang mantri. Pengabenan dan pemukuran diselesaikan dalam 1 hari. Pengabenan ini mengacu pada sastra agama. Lontar kramaning aben ngelanus. Disebut juga dengan pemargi ngeluwer. Pengabenan ini hanya untuk para wiku. Tidak diperkenankan untuk walaka. B. Ngelanus tumandang mantri. Dilakukan untuk walaka dalam kurun waktu 1-2 hari untuk para walaka. Upakara dan upacaranya tergantung kuantitas upakara dan upacaranya.